Sebelumnya perkenalan kami untuk memberikan informasi bahwa slide presentasi yang kami buat ini dapat diakses melalui QR code yang sudah kami buat di layar ini dan dapat di-scan lalu atau dapat klik link yang sudah ada di sini ugm.id/palapa-slide. Terima kasih. Perkenalkan kami adalah Palapa BIM Engineer dari Universitas Gadjah Mada. Dan inilah kami, saya Muhammad Iqbal Mulya Tarmizi. Dan saya Ardian Syafiqur Rahman. Di sini kami mengikuti kami sebagai grand finalis dari kategori analisis building BIMGA Awards tahun 2020 dan kami di sini mendapatkan tantangan yaitu adalah menganalisis sebuah bangunan yaitu apartemen yang memiliki 21 lantai, 3 basement, terletak di 5.000 meter persegi luas tanahnya dan dengan tinggi per lantai adalah 3,5 meter. Dan apartemen ini terletak di Jakarta Timur yang memiliki spesifikasi tanah sedang. Dari data tersebut, kami melakukan pemetaan berdasarkan BIM level dan skop pekerjaan. Seperti yang sudah ada di layar ini, kita yang pertama pengembang software Autodesk menggunakan AutoCAD. Pada level 0 kita menggunakan untuk pembuatan geometri struktur. Lalu yang di level 1 kita ada Bentley dan Trimble. Lalu untuk komplementernya ada Google. Itu kita gunakan untuk berbagai macam. Yang pertama analisis 3D geometri, yang kedua adalah 3D modeling, yang ketiga untuk 3D rendering untuk pendetailan. Sedangkan yang berada di level 2 ini adalah keberlanjutan dari level pertama pada software StatPro untuk perhitungan budget calculation dari hasil perhitungan BOQ dikalikan analisis harga satuan berdasarkan daerah tersebut. Karena kita melakukan konsep BIM, maka integrasi antar software ini sangat baik sehingga kami dapat mengerjakan proyek ini dengan sangat cepat. Bisa dilihat kami memulai pekerjaan ini pada tanggal 2 Desember 2019 dan kami bisa mengakhirinya pada tanggal 10 Februari 2020. Jadi ini adalah waktu yang sangat cepat dibandingkan dengan software-software konvensional. Sehingga kami dapat menghemat waktu sebanyak 21 hari dan 21 hari ini adalah hal yang sangat berharga bagi sebuah proyek untuk dicapai. Itu adalah waktu. Dari hal tersebut, kami coba menjelaskan bahwa ini konektivitas file software yang kami gunakan dalam implementasi konsep BIM itu sendiri. Yang pertama, pada level 0 yang sudah sebelum saya sampaikan, itu kita menggunakan DXC file untuk 3D geometri. Kita inputkan kepada StatPro, lalu itu menghasilkan file yang menjadi input kepada perhitungan BOQ dan BPS di BIM level 2, yaitu RCDC Connect Edition. Setelah itu kita lanjutkan ke software berikutnya berupa SketchUp untuk membuat file 3D yang lebih menarik. Lalu itu outputnya menjadi 3ds. Lalu kita inputkan kembali ke MicroStation Connect Edition. Itu menghasilkan file berupa QMZ yang sudah diberikan input geolocation untuk dijadikan simulasi geolocation pada software komplementer yang dari Google yang berupa Google Earth Pro, sehingga dapat memberikan tampilan yang atraktif bagi berbagai macam pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan apartemen tersebut. Lalu setelah di situ dari Google Earth Pro itu tidak ada clash berupa luas bangunan yang lebih luas lahan, kita dapat melanjutkan ke Lumenarty. Namun apabila di situ ada clash antara luas bangunan dengan luas lahan yang ada, lewat Google Earth Pro kita bisa deteksi itu. Lalu kita dapat melakukan redesign dari tahap-tahap sebelumnya. Seperti itu. Untuk AutoCAD ini kita menggunakannya untuk membuat 3D geometri yang diinputkan pada software berikutnya yaitu StatPro. Bisa dilihat di layar, ini proses pembuatan dari 3D geometri struktur mulai dari basement hingga rooftop lantai paling atas yaitu lantai 21 pada struktur apartemen Skyhive yang kita analisis ini. Lalu setelah geometri tadi jadi, kita harus menentukan terlebih dahulu pembebanan apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pengujian terhadap struktur itu. Analisis dan desain pada struktur tersebut. Yang sudah tertera di layar bisa dilihat, ini adalah desain dan board yang kita gunakan untuk menganalisis sekaligus mendesain struktur dari apartemen 21 lantai tersebut.
Lalu kita menggunakan konsep LRFD dengan metode respons spektrum untuk pembubaran gempa dan struktur tersebut maksud kami. Ya, terima kasih kepada Iqbal karena sudah membuatkan 3D DXF pada AutoCAD sehingga saya bisa membuat modeling di STAAD lebih cepat dan lebih mudah. Saya tinggal memasukkan properti dan material, mendefine-nya ke dalam file yang Iqbal sudah buat, lalu mendefinisikan spesifikasi khusus, kemudian mendefinisikan support, kemudian mendefinisikan beban-beban yang sudah dihitung juga oleh Iqbal. Nah, disinilah integrasi antara file dan file dapat kami rasakan, dan disinilah powerful-nya BIM. Ketika pembebanan sudah kami masukkan semua, beban mati, beban hidup, beban angin, dan lain-lain, setelah kombinasi dan respons spektrum sebagai beban gempa, maka kami bisa mengerannya dan menghasilkan gaya-gaya dalam, yaitu antaranya adalah momen, geser, shear force, dan support, lateral support force yang ada di fondasi. Ya, bisa dilihat ini adalah gaya-gaya yang terjadi pada STAAD.Pro, bisa lihat di layar. Nah, sebenarnya sebelum kita meran, STAAD.Pro memberikan kita kemudahan berupa class detection. Antara lain adalah intersection beam, di mana intersection beam atau beam yang berpotongan dapat kita lihat secara langsung dan dapat kita benahi secara langsung oleh software STAAD.Pro. Kemudian class detection lainnya adalah knot yang tidak ada beamnya itu juga bisa dibenahi, knot yang bertumpukan itu juga bisa dibenahi, lalu beam yang bertumpukan dan plot yang bertumpukan juga bisa kami benahi dengan cepat. Itulah kehebasan STAAD dalam class detection. Nah, berikut ini adalah sheet wall, di mana struktur kami menggunakan sheet wall sebagai perkuatan syarat atau SRPMK-nya, sehingga terciptalah struktur yang kuat dalam menahan beban gempa lateral. Dapat dilihat di sini bahwa sheet wall kami tidak menghalangi atau tidak membuat arsitekturalnya hancur seperti itu. Jadi kita tempatkan memang pada tempat-tempat yang strategis. Bukan begitu, Iqbal? Ya, jadi kita tempatkan elemen perkuatan berupa shear wall ini pada tempat-tempat yang tidak mengganggu arsitektural dari gedung apartemen yang sudah direncanakan oleh konsultan. Nah, satu lagi kedebatan dari STAAD.Pro ini adalah gimana kita bisa membuat gedung ini benar-benar seperti realnya, yaitu basementnya terletak di bawah tanah. Bisa teman-teman ketahui bahwa tanah itu kan juga memiliki compression force yang bisa membantu bangunan ini dalam menahan beban lateral. Nah, disitulah kami mendefinisikannya dalam spring damper. Sehingga ketika kami mendefine spring damper pada tiap sisi-sisi yang terkena tanah, maka momen yang terjadi akan lebih kecil. Dan itu pasti akan memberikan struktur yang ramping, dinamis, dan efisien dalam menahan beban-beban yang diberikan. Ini adalah salah satu kegiatan dari STAAD.Pro dalam menganalisis dan mendesain suatu struktur secara efisien dan ringan. Nah, berikut ini adalah hasil analisis kami yang sudah dirun beserta respons spektrumnya sehingga menghasilkan mode shape. Dapat dilihat di layar. Ini adalah mode shape yang kita hasilkan dari struktur kita buat, tidak ada rotasi ya, tidak ada rotasi yang terjadi. Tidak ada rotasi yang terjadi di mode 2. Shape yang kita buat tidak ada terjadi mode shape pada struktur yang kita buat ini. Ya. Nah, itu masuk kepada code SNI. Next. Lalu dari hasil trial dan error, analisis dan desain yang kita buat dari sebelumnya, kita mendapatkan hasil yaitu dimensi kolom 60x60, lalu ada 120x120. Di sini dapat dijelaskan oleh Ardi untuk dimensi kolom itu. Kolom 120x120 itu diletakkan pada bagian-bagian kolom atau titik not yang sangat besar. Maksudnya gaya dalamnya tersebut sangat besar, di mana perletakannya itu terdapat di bagian dalam di area V ini. Itu dikarenakan karena semua strukturnya hampir ke sana semua. Dan di bagian kolom yang tingginya 18 meter, yaitu antara basement dengan lantai 6. Lalu untuk dimensi balok kita ada satu dimensi balok 60x40, lalu ada kepala pelatannya 3 jenis, yang pertama 12 cm, 19 cm, dan 23 cm. Untuk tebal shear wall yang kita pakai sebagai menahan beban lateral yaitu 19 cm.
lalu retaining wall 23 cm, tebal GWT untuk groundwater tank yang berada di bawah tanah itu, struktur groundwater tank itu 23 cm. Untuk tebal plat pool yang berada di rooftop kita juga pakai 23 cm. Lalu untuk selanjutnya, setelah start selesai ini, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, kita melanjutkannya ke RCDC Connect Edition untuk mengetahui perhitungan kebutuhan material sekaligus harganya. Jadi setelah bisa dilihat, setelah kita mendapatkan BOQ, ini kita kalikan dengan harga satuan, lalu selain itu kita juga mendapatkan gambar pembesian dari balok dan kolom, serta plat yang sudah kita buat di Start Pro secara automatically. Ini sungguh memudahkan pekerjaan bagi drafter, bahkan sangat meminimalisir sekali pekerjaan drafter karena sudah mendapatkan gambar kerja shop drawing yang sudah sesuai dengan code, sesuai dengan pembebanan yang ada. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ini adalah bill of quantity yang kita bagi 4 segmen. Yang pertama di basement dan lantai 1, lalu yang kedua di lantai 2, yang ketiga di lantai 3 sampai 5, lalu yang terakhir di lantai 6 sampai 21. Kita membagi 4 segmen ini berdasarkan 4 tipikal lantai yang ada di struktur ini sehingga dapat mempermudah dalam perhitungannya. Setelah kita mengetahui volumenya mulai dari konkret, rebar sebagai tulangan, lalu shuttering atau bogisting, kita dapat memasukkannya ke dalam analisis harga satuan sesuai daerah yang ada di lokasi proyek tersebut. Dan di sini kita mendapatkan rencana anggaran biaya yang menurut kami itu cukup murah, efisien, namun tetap aman karena sudah kita bebani beban gempa secara respons spektrum yaitu sebesar 125.157.360.000 dengan asumsi sudah termasuk biaya umum dan keuntungan plus PPN. Untuk ini biaya keuntungan dan PPN bisa dijelaskan Ardi? Ya, biaya keuntungan dan PPN tersebut berdasarkan dari peraturan yang berlaku umum, yaitu 10% untuk kontraktor dan PPN yaitu 10%. Ya. Kita mengambil kesimpulan bahwa manfaat BIM pada proyek ini, penerapan konsep BIM pada proyek ini adalah yang pertama adalah interkoneksi file pada setiap software. Yaitu yang pertama kita membuat geometri menggunakan AutoCAD, lalu dapat diinputkan menggunakan STAT, lalu semua dari software itu saling terkoneksi. Itu sangat memudahkan kami apabila terjadi suatu clash ataupun dalam melakukan redesign apabila itu tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Lalu yang kedua, efisiensi waktu pekerjaan itu saling beririsan dengan interkoneksi tadi. Dari interkoneksi tadi kita menghemat waktu 21 hari yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah menghemat biaya. Menghemat biaya di sini adalah biaya dari pekerjaan analisis desain ini juga, yaitu meminimalisir pekerjaan dari drafter itu sendiri. Lalu yang kedua, kita menggunakan dimensi struktur yang praktis dan efisien. Kita hanya menggunakan 2 jenis kolom dan 1 jenis balok. Ya, itu sangat memudahkan bagi pekerjaan bogisting yang tidak perlu menggunakan berbagai macam jenis bogisting yang sangat membebankan biaya dari struktur tersebut. Lalu yang terakhir adalah menghasilkan struktur yang lebih ramping dan efisien dalam menahan beban. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Ardi sampaikan tadi bahwa kita memodelkan spring damper. Ya, memodelkan sebuah model itu sangat mirip dengan aslinya sehingga kita dapat mendapatkan sebuah hasil yang hemat, ramping dan tetap kuat seperti itu. Ya, mungkin untuk video setelah ini kita akan menampilkan proses analisis dan desain mulai dari BIM level 0 hingga BIM level 2 menggunakan software-software yang menerapkan konsep BIM itu sendiri. Untuk Dewan Juri dan teman-teman bisa melihat video yang setelah ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Kami, Palapa BIM Engineer dari Universitas Gadjah Mada, dalam menganalisis gedung 21 lantai menggunakan berbagai macam software. Yang pertama yaitu adalah AutoCAD. AutoCAD 2020 digunakan untuk membuat file berupa DXF yang digunakan sebagai file input dalam melakukan
pembuatan geometri menggunakan software analisis struktur yaitu StatPro. Setelah kita selesai menggambar menggunakan AutoCAD, kita melakukan ekspor menjadi DXF. Setelah kita ekspor, dapat kita gunakan menjadi file input geometri pada software StatPro tersebut. Setelah kita melakukan input menggunakan file DXF tadi, kita melengkapi gambar geometri secara utuh hingga lantai 21, lalu kita melengkapi properties, section, dan dimensi dari berbagai macam elemen struktur, yaitu mulai balok, mulai dari kolom hingga plat lantai. Setelah kita selesai, kita melakukan run analisis dengan menggunakan code dan pembebanan yang sudah ditentukan. Setelah run analisis dan desain kita selesai, kita dapat melihat berbagai macam gaya-gaya dalam maupun hasil pembebanan mode serta gambar 3D yang sudah kita buat menggunakan geometri tersebut. Setelah menggunakan file StatPro tersebut, kita melanjutkannya menggunakan RCDC Connect Edition untuk mengetahui perhitungan POQ serta barbending schedule dari perhitungan struktur yang sudah kita buat. Dengan menggunakan RCDC Connect Edition ini, kita dapat mengetahui kebutuhan material, take off material, serta kebutuhan tulangan yang kita gunakan dalam melakukan analisis struktur tersebut. Kita juga mendapatkan gambar kerja berupa gambar pembesian dari dimensi yang sudah kita buat tersebut. Ini sangat memudahkan pekerjaan bagi drafter, dan kita juga mendapatkan perhitungan POQ summary dari struktur tersebut. Setelah itu, kita melakukan gambar 3D building pada software SketchUp. Gambar ini digunakan untuk membuat 3D design yang dapat kita inputkan ke software-software berikutnya. Setelah kita selesai menggambar, kita melakukan mengekspor file tersebut menjadi 3ds. File 3ds ini diinputkan pada software Microsoft Workstation Connect untuk diinputkan geolocation dari lokasi tersebut. Setelah kita menentukan geolokasi dari rencana area yang kita gunakan, kita melakukan penginputan pada Google Earth. Simulasi 3D building menggunakan Google Earth Pro ini memudahkan dalam memberikan gambaran yang atraktif bagi para stakeholder yang terlibat dalam pembangunan apartemen 21 lantai. Selain itu, kita juga dapat melakukan pengukuran secara langsung menggunakan software Google Earth Pro ini agar dapat mengetahui kesesuaian perencanaan dengan kesesuaian lokasi yang ada di lapangan. Setelah kita selesai dari Google Earth Pro ini, kita melakukan 3D rendering dari objek file yang sudah kita buat ya berupa 3ds file dari SketchUp dan MicroStation untuk memberikan gambaran yang atraktif, baik itu dijadikan presentasi maupun dijadikan display video pada penawaran kepada calon buyer proyek apartemen tersebut.